Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Umum 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan kembali bahas tentang donghua populer ya. Salah satu donghua favorit admin ya, yaitu Battle to the Heaven. Kali ini kita akan buka tema dengan Gyok Kaisar Kuno Tuose ya. Dan pada episode ke-19 kemarin akhirnya Xiaoyan mengetahui bahwa peninggalan dari klan Xiao yang dipegang olehnya saat ini, yang menunjukkan bahwa ayahnya Xiao Zhen masih hidup, ternyata adalah potongan dari Gyok Kaisar Kuno Tuose. Kan bahwa ribuan tahun yang lalu orang yang paling kuat di benua Doji adalah Dodi terakhir, yaitu Kaisar Kuno Tuose. Tapi yang jadi pertanyaan ialah jika Kaisar Kuno Tuose yang kita ketahui dalam seri novelnya adalah sebuah api surgawi, dia bukanlah seorang yang termasuk dari 8 klan kuno saat ini. Jadi mengapa Gyok dari Kaisar Kuno Tuose ini ada di tangan 8 klan kuno? Dan ini menarik untuk dibahas menurut admin. Jadi mari kita diskusikan ya di video kali ini setelah intro berikut. Oke, karena benua Doji berada di zaman kuno dahulu katanya, jadi banyak pembangkit tenaga kultivator ya, atau pejuang kultivator yang berada di ranah Dodi itu memblokir jalur pesawat ke dunia 1000 besar, sehingga Douji asli atau Chi asal, origin Chi yang katanya ada di benua Doji perlahan menghilang, yang membuat orang-orang yang mempunyai kekuatan Douseng puncak tertahan di bintang 9 dan tidak bisa memasuki level Dodi. Jadi alasan terakhir kenapa Dodi terakhir yang bisa memasuki dunia 1000 besar adalah Kaisar Kuno Tuose, karena memang origin Chi-nya sudah tertutup dan jalur ke dunia 1000 besar yang nantinya akan diceritakan di The Great Ruler ya. Dan menarik memang dikatakan bahwa Kaisar Kuno Tuose ini bukanlah salah satu dari 8 klan kuno yang ada dalam cerita Battle to the Heaven sekarang ya, khususnya di era Xiaoyan. Jadi sama dengan Xiaoyan, yaitu mengharuskan dirinya menyerap api lagi agar menjadi lebih kuat. Jadi ya memang sudah menjadi plot dari ceritanya ya. Jadi protagonis kita memang mempunyai metode pelatihan yang sama dengan Kaisar Kuno Tuose ini ya, yang akhirnya bisa membawa dia ke level Dodi juga. Jadi jika memang Kaisar Kuno Tuose ini bukan dari anggota 8 klan kuno, jadi kenapa Gyok dari Kaisar Kuno ini ada di tangan para klan besar ya, atau klan kuno terbesar ya. Oke, mari kita bahas mengenai identitas dari Kaisar Kuno tadi, yang awalnya adalah sebuah api surgawi dan bisa berkultivasi menjadi seorang yang kuat. Jadi karena memang tidak ada orang yang lebih kuat dari dia, tentunya memang tidak ada yang bisa merebut hal-hal yang menjadi miliknya ya, kecuali memang satu hal, dia ingin mewariskannya. Dan memang diceritakan memang tidak ada keturunan dari Kaisar Kuno Tuose ini dalam segi novelnya. Jadi memang hanya menurut admin pribadi hanya ada 2 alasan jika kita mengikuti alur cerita yang ada di novelnya. Kelihatannya memang Kaisar Kuno Tuose ini memilih untuk mewariskan yang merupakan hal yang dicari oleh Aula Jiwa ini ya, yaitu origin Chi dan juga embrio atau pil tingkat 9 atau pil Dodi ya. Pil tingkat 10 atau 9 ya, lupa. Jadi pil yang bisa membuat seseorang menjadi Dodi, yaitu pil setengah Dodi sih sebetulnya, karena memang dalam cerita novelnya pil ini tidak bisa membuat orang sampai menjadi Dodi karena masih membutuhkan beberapa pengorbanan dari energi yang kurang ya di dalamnya. Dan Hun Tiandi saja yang merupakan pemimpin dari klan Hun itu harus mengorbankan anggota klannya agar dia memasuki level Dodi tersebut. Sementara origin Chi, memang origin Chi dia simpan di tempat yang berbeda, dan orang yang mengetahui ini adalah ayah dari Xian yang akhirnya diberikan kepada Xiaoyan ya pada akhirnya. Jadi kalau memang tidak ada orang bisa mengalahkan Kaisar Kuno, tentu dia memberikan warisan kepada orang-orang yang bisa menggapainya, yaitu dengan cara membuat kunci dari rumah ya atau istana Kaisar Kuno Tuose ini, yang diceritakan ada di
bawah lava yang saat ini ada di Akademi Jianan. Dan tidak banyak orang yang tahu kecuali beberapa orang saja, diantaranya ialah api urutan kedua, yaitu api penelan, yang merupakan api yang saat ini menjadi salah satu tetua dari klan Jiwa, dan juga ayah dari Xian, yaitu Zukun, yang saat ini memang juga berada di bawah lava sebagai penjaga istana dari Kaisar Kuno Tuose ini. Lalu jika memang kunci ini dipegang oleh Kaisar Kuno, bagaimana kunci ini bisa sampai di 8 klan kuno lainnya? Yang pertama, kemungkinan Kaisar Kuno Tuose ini memang memisahkan giok ini, ya, memisahkan giok ini menjadi beberapa bagian dan dia menyebarkannya kepada klan-klan kuat yang ada di benua Douchi, ya. Itulah sebabnya, karena jika memang dia memberikan giok ini utuh kepada satu klan, kemungkinan akan terjadi peperangan, ya, dan klan itu juga akan menjadi klan yang diserbu oleh banyak klan lainnya untuk mendapatkan rahasia Daudi ini. Jadi kemungkinan yang pertama, dia membagi giok ini menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya di benua Douchi, ya, dan diberikan dan mungkin didapatkan oleh klan-klan kuat sehingga dipegangnya sampai akhir. Lalu ada juga kemungkinan kedua, yaitu di mana Kaisar Kuno Tuose ini memang tidak memecahkan giok Kaisar Kuno ini, kunci istananya ini, dan dia hanya menyimpannya di suatu tempat yang dia sembunyikan. Dan akhirnya ditemukan oleh beberapa klan besar, dan klan besar ini membuat aliansi sehingga untuk menjaga perdamaian, sebagaimana yang kita ketahui dalam film Naruto, ya, ketika Hashirama mendapatkan iblis berekor, maka dia membaginya kepada 4 desa lainnya agar tercipta kedamaian, ya. Jadi mungkin ini konsepnya juga sama, karena yang Admin ketahui bahwa penulis dari Battle to the Heaven ini juga penggemar dari serial Naruto, ya. Jadi kemungkinan ini sama. Kemungkinannya, hanya pendapat admin ini, kemungkinan memang giok ini awalnya satu, lalu ditemukan oleh aliansi klan kuno, dan kemudian batu giok ini dibagi menjadi beberapa bagian untuk menjaga perdamaian, yang akhirnya malah dilanggar oleh salah satu klan kuat, yaitu klan Hun, yang memang terobsesi untuk mendapatkan rahasia dari Kaisar Kuno Tuose ini untuk menjadi Daudi, ya. Nah, itulah 2 hal yang kemungkinan besar memang dilakukan oleh Kaisar Kuno Tuose dalam memberikan warisannya kepada klan-klan kuat di benua Douchi, sehingga batu giok yang dia sembunyikan atau yang bahkan dia sebarkan di benua Douchi akhirnya bisa dimiliki oleh 8 klan kuno yang disebut sebagai klan kuat dan bisa mempertahankan batu giok ini, ya. Salah satunya memang klan Xiao. Kenapa klan Xiao saat ini hanya menjadi keluarga Xiao? Ya, memang ada ceritanya. Yang merupakan leluhur dari klan Xiao saat itu menjadi leluhur yang paling kuat, klan yang paling kuat, tapi akhirnya jatuh karena memang ada satu hal ketika leluhur dari klan Xiao memilih untuk membiarkan Xiao Xuan yang merupakan pemimpin dari klan Xiao untuk menerobos Daudi dan mengorbankan darah Daudi yang ada di semua anggota klannya, sehingga memang tidak tersisa sedikit pun untuk keturunannya sampai kepada Xiao Yan, yang saat ini tidak memiliki darah Daudi. Tapi memang dalam ceritanya nanti Xiao Yan akan bertemu dengan leluhurnya kembali ketika berkunjung ke keluarga Sun Er yang ada di klan Gu, dan dia akan bertemu dengan leluhurnya dan mendapatkan warisan darah Daudi tersebut dan membuatnya kembali menghidupkan klan Xiao menjadi klan yang paling kuat nantinya di benua Douchi. Dan rahasia dari giok Kaisar Kuno ini memang masih panjang dan menjadi plot utama dalam segi ceritanya untuk mencapai puncak kekuatan di benua Douchi. Jadi memang, ya, serial dari Battle to the Heaven ini memang masih sangat panjang, ya, dan admin harapkan bahwa animasinya bisa membuat seri animasinya menjadi lebih baik lagi, karena yang kita ketahui sekarang memang ada beberapa kendala atau keluhan dari para netizen untuk studio Magic Digital Motion yang membuat animasi Battle to the Heaven ini. Ada beberapa kelemahan yang membuat animasi Battle to the Heaven kalah saing dengan beberapa animasi baru malah, kan, ya. Dan jika memang mereka bisa mempertahankan kualitasnya seperti, ya, minimal perjanjian 3 tahun Xiao Yan versus Nalan Yaran kemarin,
maka dipastikan maka animasi ini pasti akan lebih keren daripada Solen atau animasi lainnya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang teori yang admin buat ini, bahwa batu giok Kaisar kuno Toase ini akhirnya bisa sampai di klan kuno karena memang alasan tadi ya, dua alasan tadi. Jika kalian ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.